Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi berapa jumlah rasul yang kita wajib ketahui? Mengapa 25? Hanya 25 yang tertera dalam. Dari 25 itu pula yang topnya ada berapa? 5 yang bergelar ulul azmi. Nama-nama mereka: pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas utama para rasul. Tugas utama para rasul. Sungguh banyak tugas para rasul yang diutus oleh Allah kepada makhluknya. Dan di antara tugas mereka yang paling utama ialah: pertama, tabsyir dan inzar. Tabsyir dan inzar. Maksudnya menyampaikan berita gembira, iaitu tabsyir kepada umatnya akan keredaan Allah, ganjaran pahala dan syurga sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mematuhi mereka. Itu namanya tabsyir, menyampaikan berita gembira. Dan juga menyampaikan peringatan atau inzar kepada umatnya akan kemurkaan Allah, siksaan dan neraka jika mereka ingkar dan berbuat maksiat. Allah berfirman dalam hal ini dalam surat Al-An'am ayat 48-49, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin." Faman amana wa aslah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru biayatina walladzina kazzabu biayatina walladzina kazzabu biayatina walladzina kazzabu biayatina yamussuhumul azabu bima kanu yafsuqun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Apa makna fasik? Kerosakan, fasad, durhaka. Fasik itu durhaka. Disuruh tak buat, bila dilarang dilanggar. Itu sebabnya Allah menggunakan perbuatan iblis yang tidak mau sujud pada Adam sebagai fasik. Tolong ikuti ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Adalah dia berasal daripada jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Ada kata fasik tak? Apa kefasikan iblis? Tidak mau buat apa yang Allah suruh. Oleh sebab itu, bila ada orang Islam yang tidak salat tanpa uzur syar'i, fasik. Allah larang minum arak, lalu minum arak, fasik. Allah larang berzina, lalu berzina, fasik. Allah suruh tutup aurat, tak tutup aurat, fasik. Dapat faham tak?
Apa makna fasik tadi? Durhaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi tugas Rasul yang pertama adalah tabsyir dan inzar. Untuk lebih jelasnya, menyampaikan berita gembira, maknanya bila kamu buat ini, kamu layak masuk syurga, layak mendapat redha Allah, layak mendapat ganjaran ini dan itu. Itu maknanya tabsyir. Bila kamu ingkar kepada Allah, durhaka pada mak bapak, meninggi suara pada mak bapak, kamu masuk neraka. Itu namanya inzar. Coba hadirin dan hadirat kategori atau klasifikasi termasuk inzar ke tabsyir, iaitu 5 perkara yang Nabi sebut. Beri makanlah orang-orang yang kelaparan, hubungkan silaturrahim, ucapkanlah salam, katakanlah dengan kata-kata yang baik, dan lakukanlah salat malam ketika orang sedang tidur nyenyak. Jika 5 perkara ini kamu buat, niscaya kamu masuk syurga dengan selamat. Masuk tabsyir ke inzar? Tabsyir. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Inzar atau tabsyir? Inzar. Tidak masuk syurga. Bukan masuk syurga. Tidak masuk syurga maknanya masuk neraka. Orang yang memutuskan silaturahim. Macam itu contohnya. Yang kedua, tugas Rasul agar umat beribadat hanya kepada Allah. Maksudnya semua Rasul diutus oleh Allah agar mereka melaksanakan tugas yang paling pokok dan asas, iaitu agar mereka menyuruh umat manusia beribadat hanya kepada Allah, mendirikan agamanya serta mentauhidkannya, sama ada dalam rububiyahnya atau asma' wa sifatnya atau uluhiyahnya. Allah berfirman dalam hal ini tentang tugas utama Rasul, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya barang siapa bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku. Jadi semua rasul disuruh oleh Allah agar menyampaikan ini. Yang kita panggil dengan tauhid apa ini? Rububiyah, asma' wa sifat atau uluhiyah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali aku. Oleh sebab itu sembahlah, suruh umat kamu, wahai setiap rasul, agar menyembah aku. Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Atau nama lainnya tauhid ibadah. Jangan lupa. Sebab tauhid rububiyah, siapa yang cipta langit, siapa yang mematikan, menghidupkan, rasul tak payah beritahu. Sebab secara fitrah, setiap yang wujud mesti ada yang mengadakannya. Betul tak? Orang kafir percaya tak? Walaupun mereka tidak menyembah Allah, percaya tak langit bumi mematikan dan menghidupkan itu otoriti Allah? Percaya. Cuma mereka tidak jadi mukmin, Muslim, kerana mereka tidak sembah Allah sahaja. Walaupun mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itu yang namanya syirik. Kita, itu sebabnya Luqman tadi, betul tak? Dari urutannya, sama tak dengan urutan surat Wal Asri? Mana dari 4 itu yang paling utama? Betulkan syirik. Betulkan iman. Jangan buat syirik. Betulkan tauhid. Inilah yang
kita tekuni sekali sebulan untuk itu.